Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hasan Eka Putra Gustian dengan NIM 140123000026. Saya mahasiswa program studi ilmu komputer dari Universitas Bina Bangsa. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat krusial bagi kita semua sebagai pengembang perangkat lunak, yaitu etika dalam pengembangan dan penggunaan software, plagiarisme, kode versus hak cipta, IP, dan lisensi. Kita akan membedah fenomena yang terjadi di ekosistem digital kita hari ini dan bagaimana kita menavigasi batasan hukum serta etika di dalamnya. Mari kita mulai dengan melihat realitas saat ini yang saya sebut sebagai paradoks ekosistem digital. Saat ini kita menikmati akselerasi inovasi yang luar biasa. Faktanya, 90% perusahaan kini memanfaatkan open source software atau perangkat lunak sumber terbuka untuk mempercepat proses produksi mereka. Namun efisiensi ini melahirkan budaya instan berupa copy-paste kode yang mengaburkan batas antara bekerja cepat dan melakukan plagiarisme. Tantangan ini menjadi semakin eksponensial dengan hadirnya kecerdasan buatan generatif. Model AI saat ini dilatih dari ekstraksi data masif di internet, seringkali tanpa mekanisme persetujuan atau opt-in dari pemilik kode aslinya. Ini menciptakan sebuah titik buta atau blind spot yang sangat berbahaya, yaitu resiko plagiarisme otomatis, di mana kode hasil prompt AI yang kita gunakan mungkin saja merupakan turunan tidak sah dari karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang jelas. Untuk bertahan tidak tersandung masalah dalam ekosistem ini, tata kelola teknologi informasi kita harus berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama adalah etika profesi yang merupakan fondasi internal kesadaran moral kita yang diawasi oleh asosiasi seperti ACM, IEEE, Aptikom, dan IPKIN. Kedua adalah hukum positif, yaitu regulasi negara yang mengikat secara formal dan memiliki sanksi seperti UU Hak Cipta, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Dan pilar ketiga adalah kekayaan intelektual yang merupakan instrumen formal perlindungan. Ini mencakup hak cipta ekspresi kode, hak paten untuk inovasi, metode teknis, serta rahasia dagang untuk kode proprietari yang tidak dipublikasikan oleh perusahaan. Mari kita bahas pilar hukum positif lebih dalam. Di Indonesia, hak cipta atas perangkat lunak dilindungi secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hukum kita menganut prinsip deklaratif, artinya perlindungan hak cipta itu aktif secara otomatis sejak kode tersebut Anda wujudkan dalam bentuk nyata. Anda tidak perlu mendaftarkannya secara formal ke lembaga negara manapun agar dilindungi. Kode perangkat lunak ini akan dilindungi selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Dan hati-hati, Pasal 113 menetapkan sanksi yang sangat tegas. Jika terjadi pelanggaran hak cipta untuk tujuan komersial, ancaman pidananya bisa mencapai 10 tahun penjara dan denda maksimal hingga 4 miliar rupiah. Ini menegaskan bahwa mencuri kode bukan sekedar masalah etika, tapi tindak pidana serius. Terkait penggunaan kode pihak ketiga, kita harus memahami spektrum lisensi open source. Lisensi ini menentukan seberapa bebas sebuah kode bisa kita gunakan atau modifikasi. Di satu ujung spektrum, ada lisensi permisif seperti MIT, Apache, dan BSD. Lisensi ini sangat fleksibel. Anda boleh memodifikasi, menggunakan untuk komersial, bahkan menutup kodenya menjadi proprietari, asalkan Anda wajib mencantumkan atribusi pencipta aslinya.
Di ujung lainnya, ada lisensi Strong Copyleft seperti GNU-GPL. Ini sangat mengikat ketat jika Anda menggunakan kode GPL. Maka setiap karya turunannya wajib menggunakan lisensi yang sama dan kodenya harus dibuka ke publik. Hal ini sering memicu perdebatan teknis terkait linking atau penautan pustaka antara kode GPL dan kode tertutup milik perusahaan. Selain pelanggaran lisensi, ada ancaman plagiarisme kode. Seringkali pelaku plagiarisme mencoba menyamarkan aksi mereka menggunakan teknik obfuscation. Mereka mengubah nama variabel, merombak struktur logika, atau menyisipkan dead code atau kode palsu agar secara visual terlihat berbeda meski fungsinya identik. Namun, teknologi deteksi tidak tinggal diam dan terus berevolusi. Dulu kita menggunakan metode fingerprinting seperti MOSS dan JPLG yang mencocokkan pola dasar. Kini kita menggunakan teknologi modern yang menganalisis abstrak syntax tree atau AST dipadukan dengan machine learning. Teknologi ini mampu memahami struktur sintaksis secara mendalam dan menganalisis semantiknya, sehingga kode yang sudah diobfuskasi sekalipun tetap akan terdeteksi plagiat. Jika kita membedah fenomena plagiarisme ini menggunakan ilmu filsafat, ada dua lensa etika yang bisa kita gunakan. Pertama, dari kacamata utilitarianisme yang menilai dari manfaat terbesar bagi orang banyak. Plagiarisme mungkin terasa menguntungkan sesaat, tetapi dalam jangka panjang, tindakan ini membunuh inovasi karena menurunkan kepercayaan komunitas dan menghilangkan insentif orang untuk berkontribusi di ekosistem open source. Kedua, dari kacamata deontologi yang diajarkan Immanuel Kant, yang berfokus pada kewajiban moral absolut. Kant menegaskan bahwa plagiarisme selalu salah karena melanggar kewajiban moral, kejujuran, dan memperlakukan pencipta kode sekedar sebagai alat untuk keuntungan pribadi. Kedua pendekatan ini sama-sama menyimpulkan bahwa plagiarisme kode tidak pernah bisa dibenarkan. Konsekuensi dari pelanggaran etika dan hukum ini sangat nyata dalam lanskap sengketa global. Pada tahun 2008, kasus Jacobson v. Katzer memberikan preseden bersejarah di AS bahwa pelanggaran lisensi OSS setara dengan pelanggaran hak cipta. Di tahun 2021, ada sengketa raksasa Google v. Oracle terkait API Java yang berakhir dengan prinsip fair use. Kita juga melihat kekuatan komunitas di tahun 2021 saat menekan TikTok Live karena diduga melanggar lisensi GPL milik OBS Studio, serta sengketa yang masih berlangsung antara SFC Vizio terkait pelanggaran GPL pada produk TV pintar. Bahkan di tahun 2024 lalu, Pengadilan Prancis menjatuhkan denda ratusan ribu euro kepada Orange SA karena menutup kode berlisensi GPL v2. Lalu bagaimana kita mencegah hal ini terjadi di lingkungan kita? Kita membutuhkan pendekatan terstruktur. Pertama, untuk mengatasi isu AI, kita perlu menerapkan S-Codegen, Ethically Source Code Generation, yaitu memastikan AI dilatih dari data yang etis dengan mekanisme persetujuan yang transparan. Kedua, teks kelola akademik. Kampus harus mengubah evaluasi menjadi ujian berbasis proyek dan wawancara teknis. Mahasiswa juga harus memulai diwajibkan transparan jika menggunakan prompt AI dalam tugas mereka. Dan ketiga, tata kelola industri. Perusahaan wajib dengan software composition analysis atau SCA dan memetakan komponen perangkat lunak lewat software bill of materials atau SBOM. Ketiga elemen ini, AI yang etis, mahasiswa yang bertanggung jawab, dan industri yang patuh harus saling terhubung. Sebagai kesimpulan presentasi hari ini, saya ingin menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
hadir bukan untuk mengekang inovasi, melainkan justru memberikan landasan hukum kuat untuk menjaga industri yang sehat dan adil. Kita harus ingat bahwa plagiarisme kode adalah cacat etika yang merusak kepercayaan ekosistem open source. Pemahaman hukum tentang lisensi dan kekayaan intelektual bukan lagi sekedar pengetahuan hukum, melainkan kompetensi wajib bagi setiap profesional TI. Pada akhirnya, inovasi teknologi masa depan harus kita bangun di atas ekosistem kolaboratif yang etis, transparan, dan yang paling penting menghormati hak-hak para penciptanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.